Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para jamaah Uripi Allah, para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam Idul Adha, selalu di dalam lebaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata di dalam paparan-paparan Uripi Allah. Saya memohon maaf kepada para sahabat-sahabatku semua. Dengan perkenaan Hari Raya Idul Fitri ini, saya tak perlu memuji-muji Allah. Saya tak harus memuji-muji Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa dipuji oleh yang selain Allah? Bagaimana mungkin Allah bisa dipuji oleh wujud selain Allah? Bila ada wujud selain Allah, bagaimana mungkin wujud selain Allah itu bisa memuja-muji Allah yang tidak wujudkan? Bagaimana mungkin yang wujud merasa bisa memuja-muji yang tak ada? Bagaimana mungkin kita yang selama ini merasa wujud bisa memuja-muji yang digaibkan? Mana mungkin kita bisa memuja dan memuji Allah sementara kita selama ini hanya memuja, hanya memuji kewujudan kita sendiri. Selama ini kita hanya memuja dan memuji kehidupan kita sendiri. Selama ini kita hanya memuja dan memuji
kekuasaan, kepintaran, kecerdasan, keilmuan diri kita sendiri selama ini. Bagaimana mungkin kita memuja-muji yang tak ada di depan kita? Coba kita hayati bersama. Seumpama kita memuja-muji kepala negara atau Pak Jokowi. Kira-kira bisakah kita memuja dan memuji Pak Jokowi bila Pak Jokowi tidak hadir di depan kita? Bila Pak Jokowi tidak wujud di depan kita? Bila Pak Jokowi tidak nyata di depan kita, apakah bisa sampai pujian-pujian itu kepada kepala negara atau Pak Jokowi? Tak lain dan tak bukan, puja dan puji itu selama ini hanya halusinasi saja. Puja dan puji itu selama ini hanya hayalan-hayalan manusia saja yang seolah-olah bisa memuja dan memuji. Tapi pada intinya dengan puja dan puji itu manusia tak sadar bahwa manusia telah memuja dan memuji dirinya sendiri di hatinya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena manusia merasa dirinya yang paling wujud daripada yang dipuja-puji. Karena manusia merasa dirinya paling hidup daripada yang dipuja-puji. Karena diri manusianya merasa paling wujud, paling nyata daripada kenyataan yang dipuja-puji. Yang dipuja-puji tidak ada di tempat. Yang dipuja-puji tidak ada di hati. Yang dipuja dan dipuji tidak ada di hadapannya. Bagaimana mungkin kita bisa memuja dan memuji yang tak ada? Tentunya yang wujud itulah yang dipuja-puji. Tentunya hawa nafsu kita sendiri inilah yang kita puja-puji, yang kita jadikan berhala-berhala, yang kita sembah selama ini di hati kita. Seolah-olah kita bisa memuja dan memuji Tuhan. Seolah-olah kita bisa memuja dan memuji keberadaan Allah. Tapi selama ini puja dan puji itu hanyalah hayalan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati bersama. Bila tak ada uripi Allah, bila tak ada hayatullah, bila tak ada Allah, tak ada Bapa, tak ada Romo, tak ada Gusti, tak ada Sang Hyang Widi, apakah kita semua umat manusia ini bisa ada tanpa Tuhan yang menciptakan diri kita? Lalu bila tanpa Tuhan yang menciptakan diri kita, apakah mungkin kita bisa terwujud ke dunia ini? Dan apalagi kita bisa memuja-muji yang menciptakan kita, sementara kita ini hanya ciptaan. Jadi tidak perlu lagi kita memuja-muji. Kenapa? Karena yang memuja dan memuji Tuhan hanyalah Tuhan sendiri. Sama dengan kita selama ini sok memuja dan memuji Allah. Yang sok beribadah kepada Allah. Yang sok mengabdi kepada Allah. Akan tetapi selama ini kita hanya mengabdi, menyembah, memuja dan memuji hawa nafsu yang kotor kita sendiri. Ya termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati contoh baju sebagus apapun yang kita pakai,
Bagaimana mungkin baju sebagus apapun yang kita pakai ini bisa memuja dan memuji kita, pemilik baju. Apa mungkin baju ini bisa memuja dan memuji kita sebagai pembuat baju? Bagaimana mungkin baju ini bisa memuja dan memuji kita sebagai pencipta baju? Apakah baju ini bisa memuja-muji kita selama ini? Akan tetapi hanya kita sendirilah sebagai penciptanya, hanya kita sendirilah sebagai pemiliknya, hanya kita sendirilah sebagai pembuatnya yang bisa memuja dan memuji hasil karya kita sendiri. Berarti siapa yang bisa memuja dan memuji? Selama ini kita sok bisa memuja dan memuji, berarti kita selama ini tak sadar telah sok jadi Tuhan. Sok jadi Allah di dalam hati kita. Sok jadi Allah di dalam hati kita. Sok jadi Romo di dalam hati kita. Sok jadi Bapa di dalam hati kita. Sok jadi Gusti di dalam hati kita. Sok jadi Sang Yang Widi, apapun nama Tuhan bagi seluruh manusia. Selama ini kita sok jadi Tuhan di dalam hati kita. Karena itulah selama ini kita bertuhan dan beragama semuanya serba hayalan saja. Pemahaman iman, pemahaman takwa, pemahaman yakin, pemahaman percaya, semuanya hanyalah hayalan-hayalan, hawa nafsu ni dewe. Sehingga Tuhan ini beda-beda, Tuhannya ndak satu. Kenapa? Karena hawa nafsu menciptakan, mengadakan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah di dalam masing-masing hatinya. Ada Allah berupa hawa nafsu, ada Allah berupa uang, ada Allah berupa jabatan, ada Allah berupa pangkat, ada Allah berupa harta, ada Allah berupa ilmu, ada Allah berupa amal, ada Allah berupa seluruh kegiatan yang kita lakukan seolah-olah wujud dari keberadaan kita, sehingga mereka semua, sehingga kita bisa memiliki apapun yang kita miliki selama ini. Jadi Tuhannya banyak, Allahnya banyak, Bapanya banyak, Romonya banyak, Gustinya banyak di dalam masing-masing hati kita. Kenapa? Karena kita selama ini to the point-nya kita belum masuk agamanya Tuhan, dan kita belum bertuhankan Tuhan, kecuali kita selama ini mentuhani Tuhan, seolah-olah Tuhan kalah dengan kita. Seolah-olah Tuhan kalah wujud dengan kita. Seolah-olah Tuhan kalah hidup dengan kita. Seolah-olah Tuhan kalah kuasa dengan kita. Seolah-olah Tuhan kalah pamor dengan kita. Mana mungkin pamornya yang menciptakan lebih pamor. Tuhan kalah dengan pamor yang diciptakan. Manakah mungkin buatan manusia ini lebih mulia daripada manusianya yang membuat? Manakah mungkin baju ini lebih mulia daripada yang memakai baju? Jadi contoh, selama ini banyak orang yang memakai baju bagus, tapi yang memakai baju orangnya kurang tampan atau kurang cantik, sehingga hanya memandang bajunya yang cantik, bajunya yang tampan. Karena kita selama ini senangnya, cintanya hanya kepada sejenisnya, yakni apa? Hubbud dunya. Kita lebih
cinta dunia daripada cinta kepada yang lainnya selain diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya, apakah kita perlu memuja dan memuji Allah? Sebenarnya kita tak perlu memuja dan memuji Allah. Kenapa? Karena kita selamanya takkan pernah bisa memuja dan memuji Allah bila kita tak ada hidupnya. Bila kita tak ada uripe Allah, bagaimana mungkin yang mati bisa memuja-muji, yang mati bisa ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bagaimana mungkin yang mati bisa memaha akbarkan Tuhannya, yang mati bisa memaha akbarkan pemakainya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Bagaimana mungkin manusia bisa berkata demikian tanpa Allah? Akan tetapi diri kita selama ini berhubung iman, agama, dan pertuhannya hayalan belaka, tidak nyata, akhirnya ya semuanya apa yang diamalkan, apa yang dilakukan selamanya cara bertuhan, beragamanya ya hayalan saja. Seolah-olah seluruhnya pelakunya hanya manusia kita yang bisa menjaga Allah diri kita dengan solat-solat kita, yang menjaga Allah hanya diri kita dengan amal ibadah kita, yang bisa menjaga Allah hanya kita dengan zikir-zikir kita, yang menjaga Allah hanya kita dengan membaca Al-Quran kita, yang menjaga Allah hanya kita dengan solawatan yang kita lakukan. Seolah-olah kita bisa menjaga Allah dengan solat-solat duha kita, tahajud kita, tasbih kita, dan sebagainya. Itulah bukti bahwa selama ini kita seolah-olah mentuhani Tuhan. Karena agama bertuhannya masih bayangan, yang disembah bayangan daripada yang memiliki bayangan, yang disembah makhluknya daripada kholiknya, yang disembah manusianya daripada Allahnya, yang disembah hadisnya daripada Al-Qur'annya, yang diikuti hadisnya, kemanusiaannya daripada firman-firman Allah di dalam Al-Qur'annya. Akhirnya Al-Quran, firman-firman Allah dipahami sebagai pemahaman manusia, kalah Tuhannya, kalah Allahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang wujud, yang ada, yang hidup di dalam hati kita bukan Tuhan, tapi diri kita. Berarti kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata kita selama ini puja dan pujinya bohong besar, kadzib jiddan. Selama ini kita hanya pembegal, perampas, pencopet puja-puji itu sendiri. Apa buktinya? Buktinya kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati kita Allahnya tidak ada. Yang ada hawa nafsu kita sendiri. Apa kita bukan pembegal, perampok, penculik, penipu, pembohong, pendusta? Ya saya ini, Abdul Halim ini. Mohon maaf bila Anda tidak begitu. Ku akui Abdul Halim, ya inilah begini. Iman dan akidahnya selama ini, ya begini. Seolah-olah jaga Tuhan, tapi ternyata hakikatnya jaga, memberhalakan, mempertuhankan Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya. Jadi tak perlulah aku memuja dan memuji Allah. Bagaimana mungkin aku bisa memuja dan memuji Allah? Sini.
Bagaimana mungkin kita bisa memuja dan memuji Allah sementara kita tak satu pun atau tak sebiji darah pun kita bisa berkehendak atau bergerak tanpa Allah. Berarti yang bisa memuja dan memuji Allah itu siapa? Ya Allah sendiri, bukan kita. Maka itulah saya beri judul, aku tak perlu memuja dan memuji Allah. Aku tak perlu memuja dan memuji Tuhan. Aku tak perlu memuja dan memuji Sang Yang Widi. Aku tak perlu tajali kepada Romo. Aku tak perlu mijil kepada Romo. Aku tak perlu tajali kepada Allah. Aku tak perlu mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang bertajali kepada seluruh manusianya. Karena Romo lah yang bisa mijil kepada seluruh putra-putranya. Karena Tuhanlah yang menghidupi seluruh manusia. Jadi yang memuja dan memuji Allah, ya Allah. Yang tahu Allah, ya Allah. Ketika kapan? Ketika kita sudah tak tahu lagi diri kita. Kalau kita masih tahu diri kita, kalau kita masih berasa makrifat, ya jauh. Apa bedanya kalau aku Abdul Halim di dalam hatiku merasa makrifat, apa bedanya aku dengan setan? Ya itulah setan yang makrifat kepada Tuhannya, setan yang pura-pura makrifat. Akhirnya agama dan pertuhannya selama ini hayalan doang, jauh panggang dari apinya. Jauh tujuan dari yang disangka-sangkanya. Sangka kita menjaga Tuhan dengan 5 waktu. Sangka kita memuja-muji Allah dengan zikiran-zikiran kita. Ternyata kita selama ini hanya menghina-hina Tuhan saja. Seolah-olah Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Seolah-olah Tuhan hanyalah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Hanya manusianya lah yang merasa bisa apa-apa dan hanya manusianya lah yang merasa bisa bersiapa-siapa. Jadi kita selama ini bertuhan dan beragama ala iblisia, ala hawa nafsu kita sendiri, tidak sesuai dengan Al-Qur'annya. Tapi kita selama ini dengan hadis-hadis itu tambah besar kemanusiaan kita. Dengan hadis-hadis itu tambah melenceng jauh iman kita. Dengan hadis-hadis itu tambah berpecah belah umat Islam. Kenapa? Karena merasa pintar sendiri. Kenapa? Karena merasa paling paham sendiri. Kenapa? Karena merasa paling benar sendiri. Hancurlah manusia dengan hadis-hadisnya. Hancurlah manusia dengan kemanusiaannya sendiri yang membangga-banggakan dirinya sendiri selama ini. Jadi bila kita sudah tidak paham lagi dengan hadis, tidak paham lagi dengan kemanusiaan kita, kembalilah ke jalan Allah, kembalilah kepada Al-Quran. Jadi yang dipaparkan di dalam Al-Quran ini hanyalah firman-firman Allah. Jadi kalau mau komentar atau kalau mau menyanggah, ya sanggalah Al-Quran. Saya hanya membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.